Oke, welcome back, balik lagi di channel gua. Di sini kita bikin konten lagi ya. Jadi udah lama banget kita nggak bikin konten yang bertemakan perjalanan atau road trip ataupun single touring nih guys. Anjay, single touring. Jadi di sini kita mau ngetes nih. Di sini ada satu mobil keluaran dari Suzuki ya, yaitu Suzuki Swift tahun 2005, CBU Jepang. Jadi mobil ini build up tahun 2005. Apa sih bedanya build up sama yang CKD atau yang lokal ya? Di sini gue juga nggak bisa menjelaskan detail ya, atau ya ini yang sepengetahuan gue aja mungkin ya. Kita sedikit sambil review sambil perjalanan mudik juga, karena di sini gue sendirian guys, jadi tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi di sini gue daripada bengong atau diem bae sendiri ya, di sini kita bikin vlog aja, yaitu perjalanan mudik dari Bekasi kota menuju ke Tasikmalaya. Nah di sini gue naik yang tadi seperti gue sebutkan, Suzuki Swift tahun 2005, tipenya entah GX, kayaknya sih GX kalau yang build up Jepang tuh ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau ada kesalahan. Jadi apa sih perbedaannya? Sebenarnya nggak banyak atau nggak signifikan banget ya perbedaannya. Di sini gue mungkin akan nyebutin ya yang gue tahu aja, yang gue paham. Kemungkinan di sini ada salah satunya nih cruise control yang dia ada di sisi kanan dan kiri nih, dari setir salah satunya. Terus airbagnya double kiri kanan. Nah yang CKD tuh nggak tahu yang kirinya ada airbagnya atau enggak ya, setahu gue sih nggak ada, tapi mungkin seiring berjalannya tahun makin kesini makin facelift ada harusnya, karena kan otomatis dia lebih mahal juga makin kesininya ya kayaknya sih. Tapi ada juga yang memang nggak ada, cuma single airbagnya di setir doang setahu gua. Sama yang lokal tuh atau CKD tuh si tombol ininya cuma ada sebelah, yaitu di kiri doang kalau nggak salah, koreksi lah pokoknya kalau salah. Sama di situ ada apa ya namanya tuh, ada jam, ada suhu, sama satu lagi ada ya pengukur kilometer, jarak yang bisa setting jarak yang mau ditempuh untuk ngecek jarak tempuh sama konsumsi BBM. Tapi tepatnya sih gua nggak tahu, anjir kaget gua ada spion jatuh. Cuma namanya apa sih kalau kayak gitulah, pokoknya coba komen-komen yang tahu. Nih, itu tuh ada itunya. Intinya di situ ada jam, ada pengukur suhu, sama settingan trip lah, intinya gitu aja lah ya. Komen-komen yang tahu, namanya lupa gua. Bukan lupa, pernah denger tapi lupa. Lanjut lagi. Nah, jadi udah satu yang gue bahas, dua sama airbag. Terus apalagi ya ya mungkin head unitnya juga beda sih sama yang generasi penerusnya, dia beda modelnya. Kalau ini modelnya kan rapi banget, kalau yang bukan rapi banget ya, apa rata, intinya beda lah. Mungkin nanti gue spill fotonya, contohnya dari yang generasi seterusnya. Terus di sini juga ada ada Twitter pilarnya, ada Twitter di sini. Twitter ini bawaannya bukan tambahan, cuman ini Twitternya emang udah gua ganti karena yang orinya sudah nggak ada dapetnya. Kemarin juga yang sebelum gua ganti Twitternya mati, jadi ya gua ganti lagi. Lalu perbedaannya tuh apalagi ya? Kayaknya dari bobot bodinya tuh agak berat cuy kalau yang build up Jepang ya. Karena gue pernah ngetes Swift yang CKD atau yang lokal yang tahun 2007 apa 2000 berapa lah, pokoknya generasi seterusnya setelah ini.
itu beda cuy. Coba yang pernah nyobain Swift CBU sama CKD, menurut kalian beda nggak dari bobot bodinya? Kalau menurut gue ya, bobot bodi CBU ini agak berat memang. Boleh dicoba kalau misalkan komen-komen kalau yang udah pernah membandingkan ya. Nah di sini gue bakal spill juga minusnya ya. Minusnya setirnya tuh memang agak berat, tapi konon katanya itu memang ciri khas dari Suzuki Swift ini. Jadi dia tuh agak berat, padahal ini udah elektrik, power steering ya, udah elektrik sebenarnya. Jadi nggak ada pompa-pompaan. Waktu itu juga sempet speedometernya tuh biasa, penyakit Suzuki Swift. Kebanyakan dia tuh ada indikator-indikator error, seperti contohnya salah satunya punya gua ini dulu, indikator check engine dia tuh nyala. Gue sempet ganti sensor headernya tuh yang sensor O2 ya, gua ganti. Padahal yang sebelumnya juga kayaknya memang fisiknya tuh masih bagus secara fisik ya, dan betul sekali ternyata pas gue ganti sama yang baru itu gak ngaruh sama sekali. Tapi sempet gue scan sebenarnya sebelum gue ganti sensor itu, sempet gue scan ke bengkel, tapi memang nggak ada masalah muncul cuy di scan pakai komputer juga. Jadi fix di situ. Kendalanya gue kasih bocoran ya buat temen-temen yang Swiftnya kendalanya sama seperti gua, yaitu check engine nyala. Itu bahkan kunci kontak dimatikan, bahkan dicabut pun dia tetap kelihatan nyala. Emang nyalanya agak redup, beda sama pas ketika nyala mesin, dia agak terang. Kalau nyala posisi mesin mati agak redup, tapi dia kelihatan tetap nyala gitu guys. Dan itu gue bongkar speedometernya di situ, alhamdulillah solved, jadi beres kendalanya. Gue bongkar, bawa ke bengkel langganan gue, temen gue juga yang itu memang sudah suhunya dia untuk masalah servis speedometer, servis ECU. Jadi kalian misalkan yang punya Swift kendala seperti itu, jadi kalian mau benerin speedometernya boleh DM aja ke gue, nanti gue serahkan ke temen gue itu yang memang udah biasa nanganin hal seperti itu. Mau speedometer mobil apapun insya Allah dia bisa, karena dia udah beberapa mobil, udah banyak banget sih. Pokoknya semua jenis mobil dia kerjakan selama menurut dia oke, gue bisa. Jadi memang dia alhamdulillah sih, selama dia servis katanya emang gak ada yang sampai dia nyerah, atau semuanya bisa ditangani sama dia. Oke, balik lagi mungkin ke perbedaan mobil ini ya. Apalagi perbedaannya gak ada sih sebenarnya yang signifikan banget. Cuman mungkin di sini dia apa ya? Emang gak ada lagi sih sebenarnya, kayaknya hanya itu aja. Hanya tadi udah gue sebutin ini, terus kontrolnya, terus airbagnya double, sama suhu, sama trip odometer. Iyalah pokoknya itulah tuh. Gue gak begitu paham juga. Lalu apa yang lainnya sama? Oh ya, kebetulan di sini transmisinya Matic ya. Mobil ini Suzuki Swift tahun 2005. Tapi selama ini gua pakai sih alhamdulillah ya, mobilnya nggak ada aneh-aneh. Padahal udah lumayan, boleh dibilang udah tua juga mobilnya, 2005 cuy, sekarang 2024. Ya mungkin nggak tahu juga sih dia udah sempet overhaul atau overhaul Matic atau gimana ya. Mudah-mudahan sih masih awet ya gue pakai. Di sini gue juga belum lama banget ya megang mobil ini, karena sebelumnya gue pakai Motuba jenis sedan Corolla ya, seperti di konten-konten sebelumnya. Ini mungkin baru setahunan lah kurang lebihnya. Dan udah sih kayaknya nggak ada lagi cuy yang harus gue jelaskan ya, karena memang cuma segitu aja perbedaan si mobil ini. Kebetulan di sini gue juga udah modif head unitnya. Ini kan head unitnya cuma radio sama CD aja,
DPD. Ya CD-nya bukan celana dalam ya. Nah di sini udah gue modif menggunakan Bluetooth. Jadi emang bisa katanya nih, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pasti ada nih, seperti yang di forum-forum sempet gue share. Bisa di temen gue juga, maksudnya di langganan gue. Jadi head unit ini sekarang udah menggunakan Bluetooth. Cuman ada cumannya nih, ada tapinya nih. Kita harus mengorbankan salah satu, yaitu radionya kita korbankan, karena si channel radionya itu dipakai buat si koneksi atau channelnya Bluetooth. Sebenarnya bisa sih, dia katanya waktu itu teman gue bilang bisa aja gue ngambil dari AM. Ini kan ngambilnya dari FM ya, channel radio FM, jadi otomatis dikorbankan si radio FM-nya. Sebenarnya katanya bisa aja kita ngambil dari AM, hanya waktu itu dia lagi kurang fokus kayaknya sih katanya. Maksudnya nggak mikirin sampai ke situ, dan ada minusnya sih katanya. Bukan masalah gak mikirin, ada minusnya kalau misalkan dia ngambil dari si AM, dia kualitas suaranya nggak bakal keluar maksimal seperti yang FM, dan jadi akhirnya memutuskan untuk ngambil dari jalur si FM. Tapi nggak apa-apa sih gua, radio memang radio tuh butuh nggak butuh ya, kadang kita butuh juga dengerin radio tuh, karena lagu-lagunya kita nggak perlu mikirin ya, jadi udah tinggal dengerin aja, biar radio yang milihin. Nah jadi itulah yang udah gua modif. Mungkin dari segi head unit udah gue tambah Bluetooth sama tambah power subwoofer, sama apalagi ya modif-modif tipis lah, sama udah ganti velg, ganti ban. Orinya masih ada, velgnya gue simpen kan karena kebetulan gue dapet mobil ini hampir full original. Bukan full original ya, tapi hampir full. Nah di sini juga mobil ini tuh udah ditambahkan peredam juga, jadi lumayan udah agak kedap, meskipun nggak kedap-kedap banget. Tapi kalau dibandingkan dengan all new Corolla yang gue dulu, itu lebih kedapan all new Corolla ya. Beda sih karena jenisnya juga jenis sedan ya. Tapi ini juga udah ya lumayan lah, nggak berisik banget dari luar, nggak kedengeran. Nah jadi ya itu aja, mungkin nanti sambil gue pikir ya apalagi perbedaannya. Kayaknya sih udah itu aja perbedaannya ya. Sebenarnya sekarang yang lagi agak naik harganya atau lagi agak rame itu Swift GT ya, karena Swift GT itu emang agak lain. Jadi Swift GT itu memang dari perbedaannya sih nggak signifikan juga, dia hanya beda di bumper depan aja sama knalpotnya jadi dua gitu loh, kiri kanan, jadi emang cakep gitu. Bumpernya aja sih, bumper depan belakang beda, memang cakep sih memang Swift GT. Tapi gue juga sangat seneng sih dapet ini, karena gue sebenarnya emang itu mobil kenapa ngebul banget cuy, kotor apa gimana. Karena emang sebenarnya gue memang ngincer mobil yang ini CBU 2005 ini, karena fiturnya lebih lengkap lah ya dibanding yang tadi gue bilang yang CKD. Jadi kita balik lagi lah. Oh iya, sebenarnya gue pengen banget sih untuk ngetes konsumsi BBM mobil ini ya. Misalkan gue perjalanan nih mudik ke Tasik, nah gue pengen tahu gitu dapat berapa km per liter gitu. Nah kemarin gue sempet touring kan ke Garut, gue sempet setting tuh si kilometernya itu, tapi pas nyampe sono malah lupa cuy hitung-hitungannya, karena emang udah capek banget. Nyampe sono jam 3 malam gitu, jadi udah capek, ngeblank gue malah. Ya, akhirnya gagal konten metode konsumsi BBM-nya dapat satu berapa gitu. Tapi untuk nextnya mungkin gue bakal bikin ya konten mengenai konsumsi bahan bakar mobil ini. Swift tahun 2005 dia dapat 1 liter berapa kilometer gitu. Nanti gue bikinin lah insya Allah ya. Komen-komen aja kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau gue coba bikin konten
untuk tahu gitu konsumsi BBM mobil ini tuh dapat berapa gitu. Di sini gue mungkin lanjut dulu ya untuk perjalanan, konten review dikit-dikitnya sambil gue pikirin lagi ya, karena gue juga lupa gitu. Kadang kalau lagi on cam malah kayak ngeblank gitu cuy, tapi kalau lagi off cam gue tuh kayak keinget semua gitu cuy. Ya gitulah. Mungkin untuk seri mesinnya juga di sini gue spill dikit ya. Di sini serinya tuh M15 ya, kalau yang untuk tipe kayak gini. Kalau misalkan yang Swift Sportnya tuh ya jarang juga ya, itu M16 ya kalau nggak salah. Dia tuh cc-nya 16, ini kan 15 cc-nya, koreksi kalau salah. Situ juga ada beberapa sih yang perbedaan di beberapa tipe Swift ya. Lalu di sini gue udah perbaikan ini juga, lupa gue, kompresor ya. Jadi kompresornya tuh dulu sempet kayak, kalau dibilang dingin ya memang masih dingin, tapi nggak nampol gitu dinginnya. Tapi dia tuh on off-nya tuh, shoot off-nya agak lain gitu guys. Jadi nyala terus, maksudnya lama banget nyalanya. Nah terus mati, cetek lagi, nyala lagi. Jadi jeda matinya tuh dia hitungan detik cuy, mungkin 1-2 detik gitu, terlalu cepet kalau menurut gue ya, agak aneh gitu. Akhirnya gue sempet putuskan untuk ganti kompresor AC-nya, meskipun copotan ori ya, tapi masih bagus nih. Dan setelah diganti memang jadi lebih dingin dan shoot off-nya tuh normal gitu. Ya jadi segitu aja, mungkin ada baru beberapa yang sempet gua bener-benerin ya di mobil ini. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu aja perjalanan.